Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inca Siti Aisyah Triwutami dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan 2018. Nah, dalam video ini saya akan membahas bagaimana pengembangan naskah media audio saya. Nah, yang pertama, alasan saya memilih identifikasi teks laporan hasil observasi sebagai materi saya karena materi ini merupakan materi awal pertemuan dalam materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester ganjil. Nah, untuk lebih memahaminya, kita mengambil materi pertemuan pertama, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Nah, yang selanjutnya, karakteristik sasaran atau siapa sih audiens yang akan kita tujukan. Nah, sasaran kita adalah siswa SMA kelas 10 semester ganjil. Jumlah siswa dapat minimal 10 dan maksimal 30 orang. Nah, dengan metode mendengarkan penjelasan atau biasa disebut metode ceramah dari guru, dalam hal ini melalui media podcast serta membaca buku sesuai materi yang telah diberikan dengan siswa laki-laki maupun perempuan dengan tingkat pengetahuan yang beragam. Selanjutnya, kerangka isi. Pokok materi atau uraian materi. Yang pertama, teks hasil observasi, mencakup pengertian. Selanjutnya yaitu isi teks laporan hasil observasi, ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang dapat berupa kata serta frasa verbal dan nomina, afikasi, kalimat definisi dan deskriptif, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Nah, adapun bentuk program apa sih yang akan kita buat, yaitu program podcast narasi. Nah, alasan saya memilih program ini adalah karena dengan menggunakan format podcast narasi, maka informasi yang disajikan pada siswa dapat dijabarkan secara terperinci agar para siswa dapat mengerti atau memahami materi yang disampaikan. Terlebih pada saat ini sedang diadakan sekolah online di mana pembelajaran itu harus dilakukan secara daring. Nah, ini adalah salah satu solusi yang dapat kita berikan kepada siswa kita. Nah, selanjutnya penulisan naskah. Identifikasi program. Yang pertama, nama badan penyelenggara yaitu Studio Radio Teknologi Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Kampus UNM Tidong. Identifikasi program. Yang pertama, nama Podcast Education Technology UNM. Nomor program 01, mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, standar kompetensi, mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan atau tulisan. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang pertama, teks laporan hasil observasi, isi. Yang kedua, teks laporan hasil observasi. Ketiga, ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, kata serta frasa verbal dan nomina, aplikasi, kalimat definisi dan deskriptif, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Adapun indikator pembelajaran, yang pertama menentukan isi pokok laporan hasil observasi, yang kedua menentukan ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, dapat menentukan isi pokok laporan hasil observasi dan menentukan ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, yang kedua, dapat menyusun ringkasan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. Nah, yang ketiga, dapat dengan terampil mempresentasikan hasil ringkasan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks hasil observasi. Nah, adapun materi pokok yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi kelas 10 SMA, bentuk atau format yaitu narasi podcast, penulis naskah yaitu Inca Siti Aisyah Triwutami, prosedur Studio Radio Teknologi Pendidikan, waktu
podcast ini diputar sekitar 25 menit. Adapun sumber yang kita gunakan adalah buku paket Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2005 Bahasa Indonesia untuk SMA atau MA kelas 10 semester 2 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun langkah-langkah penulisan naskah, yang pertama kita membagi kolom menjadi nomor, pelaku atau jenis suara, dan narasi. Diawali dengan musik pembuka, lalu diisi oleh narator, kembali lagi dengan musik pembuka, dan musik disesuaikan dengan pembicara. Selanjutnya, pertimbangan waktu. Berdasarkan naskah yang telah disusun, dapat dipertimbangkan waktu yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu sekitar 25 menit sampai 30 menit. Nah, merencanakan pelaksanaan. Naskah audio yang siap diproduksi perlu perencanaan pelaksanaan produksi. Yang pertama, judul, yaitu Radio Edukasi TP UNM. Jadwal, Senin 12 Oktober 2020, lama pelaksanaan kurang lebih 1 hari. Tempat produksi, Studio Radio Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun tahap yang terakhir yaitu tahap editing. Setelah produksi selesai dilaksanakan, selanjutnya masuk pada tahap editing, di mana pada proses ini kita menyeleksi suara yang baik dan cocok dengan naskah dan waktu yang tersedia. Mungkin itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.